itu. Jadi saya langsung pencet aja yang lokasi waktu itu udah kirim. Nah, mapnya itu ngarahin saya ke Tangsel, padahal barang yang saya harus saya kirim itu ke Jaksel. Terus ujung-ujungnya orangnya? Nah di situ ujung-ujungnya orangnya pas saya mau ke Bogor, sudah di tengah jalan dia nelpon, dia bilang, Pak ini tadi turunin barangnya di ini ya di Tangsel ya. Saya bilang iya, tadi saya turunin di yang tempat biasa yang saya antar itu. Dia bilang aduh itu sebenarnya tadi harus di Jaksel. Nah dari situ saya bilang kalau gitu saya pulang ambil aja Pak. Dia bilang ini, kata dia nggak usah itu kurir saya udah ngantarin kok. Nah di situ saya artinya saya minta maaf. Setelah saya minta maaf saya langsung laporan ke Bu ya, saya telepon ke Bu ya, saya telepon sebelum Bu mohon maaf saya tadi salah nurunin barang, tadi saya nggak baca surat jalan, saya salah nurunin barang. Nah, habis itu ujung-ujungnya kita balikin. Nah, sekarang hikmahnya apa? Terus, itu kesalahannya fatal nggak sih? Fatal atau enggak? Itu bisa aja loh, ngirimnya itu salah orang loh. Lu namanya salah alamat, berarti resikonya salah orang. Nah, tapi kok cuma denda? Nah, dia mengakui kesalahan. Biasanya kalau yang kayak gitu udah urusannya kemana? Nemteknya berapa? Minimal itu ya 50-100 lah. Berarti 2 kali itu kena kan? Minimal kan? Ingat, mungkin kalau yang baru mungkin nggak paham ya. Nemtek itu seperti apa. Nemtek itu walaupun ngomongnya 50, itu 50 kali berapa? Kalau 50 berarti 1 bulan itu kita hilang uang 100.000. Kalau belum balik 2 bulan ya berarti hilang 200.000. 3 bulan 300.000, setahun kaliin aja. Oke. Cuma 50.000, tapi padahal itu dikali. Jadi sekarang Ya dari situ ya setiap kali udah saya lakuin kesalahan itu, setiap kali beberapa hari ini saya sama guru saya di situ saya artinya baca surat jalan terus, nggak mau ngarep gampang gitulah. Jadi saya baca, saya cocokin rute sama yang dibagiin di plastik grup, terus sama surat jalan yang dikasih sama Bu ya. jadi maksudnya kenapa lu ngomong pertama ini tujuannya apa? Ya saya karena gimana ya maksudnya ya kesalahan saya lebih fatal lah maksudnya gitu, jadi saya ngomong duluan biar dibahas duluan. Dibahas dulu. Soalnya Jadi kan takutnya kalau langgar-langgar kan pasti otomatis nanti berikutnya lagi aja lah. Saya ngomongnya pertama aja dulu. gitu. Jadi maksudnya kalau habis ini saya jadi supir lagi nggak? Gitu ya. Ya udah ye, kasih kesempatan. Hah? Ngikut Andi. Ya udah coba lepas dulu dikit-dikit. Kasih Tangerang dulu, kasih yang langgar dulu kan, tuh dikasihkan waktu itu saya agak ragu. Satu saya maunya ke Tangerang aja. Dua, kalau saya maunya customer lama. Jadi kalau ada masalah nggak begitu susah. Nah ini malah ini terlalu pede customer lama disamain. gimana di Jakarta Pusat ya? Waduh, pusing urusannya tuh. Karena kan kita juga dia dropship masalahnya. Nah, Nah kalau dropship itu walaupun dia ada 10 alamat beda-beda, kamu pasti riwayatnya akan ke satu WA. oke. Ya udah. Tapi poinnya adalah apa? Yang kita mau ini adalah sikap. Sikap itu yang bikin orang bisa maju, beneran. Nggak ada yang lain. Kesalahan itu pasti ada. Tapi gimana kita atasinya, hadapinya, itu yang bikin berubah. Itu yang bikin beda. Oke, lanjut. Nggak ada lagi? Udah, selesai? Nggak ada, kepalanya dulu lah. Kalau nggak lah, mulai dari atas, ayo. Biar selang-seling. Mereka ada lihat contoh gitu. Jangan di ini aja. Ini jangan gua melulu yang ngomong ya. Tuker-tuker ya. Tadi kan juga saya kadang sambil nambahin. Gua udah mulai kurangi ngomong sekarang. Saya harus banyakan pusing ya. Nanti juga Bapak nambahin. Iya Pak Yulin.
Diskusi setiap minggu sesama kepala harus bisa dijalankan dan atur rolling yang belajar biar nggak kelamaan di satu bagian dan yang ada bibit bagus bisa dikembangkan tambah 50.000. Nah kalau diskusi setiap minggu kan sesama kepala diakuin sekarang agak susah ya karena ya lagi pada sibuk sama bapak juga sibuk. Kemarin sih saya udah ngomong sama Erwin sama Yulin ya kalau bisa kalian ikut briefing pengiriman dan kalau ada ini langsung nanya di telepon karena nggak bisa harapin bapak datang ngobrol gitu kan agak susah. Kalau bisa langsung di telepon ada masalah apa kita diskusi bareng. Kalau misalnya lagi bisa ya ayo bisa, kalau lagi masa sibuk semua nggak bisa seperti itu ya paling nggak pagi bareng-bareng briefing pengiriman, nanti kita kan bisa sekalian ini sambil tanya-tanya apa ada masalah apa gitu. Terus kalau yang rolling emang ya sekarang sih kebantu yang karena ada Excel itu buat bagi tugas ya. Soalnya emang kalau untuk rolling belajar diakuin agak kalau nggak ada Excel itu agak susah sih. Kita buat tentuin si A belajar apa, si B bagian apa. Karena sekarang nggak bisa kalau sistemnya ini belajar yang lain nungguin. Nah itu ntar akan lama. Nanti sayang kalau kalian yang punya potensi bagus atau kalian yang mau maju biar nggak kehambat gitu loh. Nah, Jadi makanya kalau bisa kalau misalnya kalian emang pengen ini coba tutup ajuin satu. diri aja Coba kayak tutup satu. Masih sepanas itu nggak? Tutup satu gitu. gitu. Pintu sana aja coba. Siapa tahu agak mendingan mungkin buka semua. Hah? Ya karena ya nggak lama lah, nggak lama. Ya. Nah, terus lanjut. Jadi kalau bisa tuh kalian yang emang pengen maju, pengen belajar, ajuin diri. Saya pengen cepet belajar, gimana caranya. Jadi itu kita bisa bantu kalian buat percepat gitu loh stepnya daripada kalian nungguin. Nah kalau yang ntar emang nggak mau maju ya silakan info di situ-situ aja gitu. Nah, kalau yang nggak mau maju nggak usah ngomong apa-apa. Iya udah. Ya udah. Ya udah kan kita juga paham gitu loh. Supaya nggak dipaksa kan. Makanya kan kita juga ngelihat dulu kalau misalnya kayak mau kasih murid atau apa, nih orang ada kemauan gak sih gitu. Pasti. Sarankan, kasih tahu. Mungkin gini. Kata-katanya mungkin dirubah deh. Mungkin kalau kata-kata maju itu mereka nggak paham. Maju itu mungkin bagi mereka itu duitnya maju, duitnya nambah. Nah itu loh. Jadi harus diperjelas deh. Jadi maju itu sebenarnya bukan Duitnya masalah doang. duitnya nambah. Duit dan nambah itu otomatis. Tapi awalnya apa dulu? Ya Jadi jangan pakai kata maju deh. Mulai sekarang kita rubah. ya kalau ya itu kalau kita maju ya selain duit pasti nambah. Dua, kita bisa pecahin solusi di luar kerjaan gitu loh. Kita bisa pecahin masalah-masalah yang ada di luar kerjaan juga. Kayak di rumah, itu otomatis sih. Nah, sekarang untuk bisa sampai seperti itu berarti pengorbanannya harus apa? Satu, waktu jelas. Waktu tuh jelas pengorbanannya. Jadi kayak waktu kalian misalnya kayak buat main-main itu harus buat belajar. Kayak daripada handphone kalian untuk TikTokan yang jelas, nggak jelas, itu mendingan bisa untuk belajar YouTube apa segala macem. Jadi cari ilmu di mana-mana, banyakin tanya di WA group, baca WA group. Waktu udah jelas itu yang harus dikorbanin. Selain waktu? Tenaga pasti. Bukan itu. Kalau yang itu tenaga itu nggak berat. Selain itu? Selain itu? Apa yang Tenaga harus pasti. dikorbankan? Ya, harga diri. Harga dirinya yang harus dikorbankan. Ya. Kalau cuman ngomong karena maju doang orang semua mau. Tapi kalau udah ngomongnya urusannya ntar
saya harus rela udah capek, habis itu kemudian dianggap orang bodoh, kemudian dimarahin pula. Nah, itu udah urusannya Nama baik. beda. Ada dianggapnya diperlakukan tidak Tidak adil. tidak adil. Nah, itu udah pasti. Jadi kalian udah paham ya. Jadi jangan kata-kata maju lagi ya. Apa ya kata-kata yang cocok ya? Kembang. Nggak bisa ya, kembang selalu tinggi. Yang negatifnya apa? Yang pahitnya. Nah, mau pengorbanan aja ya. Nah, itu aja ya. Karena kalau hasilnya itu otomatis, itu nggak usah ditanya. Lu lewat step ya pasti lu otomatis hasilnya. Gitu loh. Ya, masalahnya untuk lewat step itu, ya apa yang harus dilakukan kan itu kan poinnya kan. Ya, oke, lanjut. Bapak Yulian. Hah? Enggak, yang lain dulu, tukeran dulu. Lompat-lompat aja, ya. Ayo. Siapa lagi yang mau? Amel? Ah, boleh lah, boleh lah. Nah, kalian cerita aja gitu loh, nggak harus baca kok. Amelia Anggraini lagi dites, balik di Gojek, seminggu gantian sama Anita untuk perbaiki sikapnya. Packing J tambah 50.000. Oke, ada yang mau iniin komen tentang Amel? Dua minggu kan Udah satu berapa minggu. kali? Dua sampai tiga kali bukan? Tiga kali balik lagi ke Gojek. Kamu udah di packing turunin lagi. Aku tuh udah di Gojek, balik lagi ke Gojek. Itu masalah sikap saya. Sikapnya apa ya? Mungkin karena masih sering izin. Mhm. Lalu udah. Kenapa? Apa yang bikin kamu itu dulu itu kenapa di Gojek gagal, kemudian dibalikin lagi, gagal, dibalikin lagi? Kalau dulu itu masih kurang apa sih peduli, masih suka seenaknya kalau dulu, makanya dibalikin ke Gojek lagi. Contohnya seenaknya itu? Ya dari masalah apa, absen waktu itu, absen ya dari masalah absen. Terus? Apa sih? Selain absen? Selain absen. Oh ya, sekarang sering diambil nggak ya? Sering diambil nggak ya di Jaga Gojek ya? Atau sering di cancel? Diambil? Diambil atau di cancel? Kebanyakan diambil, Pak. Cancelnya berapa kali sehari? Ya bisa kehitung sih, Pak, mungkin Berapa? 3 kali gitu. Berapa? 3 kali. Berapa? Enggak, mungkin yang kalau di cancel itu yang paketnya benar-benar, ya yang benar-benar sampai ukurannya gede gitu. Terus jarak yang sering juga ketemu sama drivernya yang ngeyel gitu, Pak. Itu yang Amel sering di cancel itu, mungkin yang ketemunya driver begitu. Jadi kalau dulu berapa kali di cancelnya waktu pertama-pertama? Kalau dulu banyak, Pak. Hah? Kalau dulu banyak, Pak. Banyaknya berapa ya? Maksudnya sekarang 3, dulu 30. Ya enggak, Pak, maksudnya kalau dulu kan ya gimana ya, dari cara ininya juga belum bisa mastiin ke drivernya kan. Kalau dulu, kalau sekarang kan udah bisa ngeyakinin, harus bisa bener ngeyakinin drivernya biar dibawa, biar mau gitu. Dari cara ngerayu, dari cara ikat paketnya juga kita harus benar-benar yakinin kalau ini biar dibawa sama drivernya. Ya, intinya apa? Mikirin posisi? Ya, posisi orang. Mikirin posisi orang Gojeknya juga kan? Iya. Nah,
Sama nggak sebenarnya konsepnya? Sama Pak. Kok diem? Sama Pak. Sama nggak konsepnya sebenarnya? Sama. Dengan yang selalu dibahas di sini kan? Iya. Dengan yang waktu video yang waktu pertama kali kalian masuk kan? Iya Pak. Bener nggak? Mungkin waktu pertama kali masuk kalian dikasih tonton video itu pasti mikirnya, apa sih ini nggak jelas, bener nggak sih? Kalian cuma mikirnya, naik level tambah sekian, naik level tambah sekian. Cuma mikirnya itu kan? Iya kan, bener nggak? Wah, ini enak nih. Naik level nambah sekian, naik level nambah sekian. Begitu coba, waduh, mati gua. Gitu ya? Iya Pak. Terus padahal udah dijelasin sebelumnya apa? Dijelasinnya sebelumnya apa? Ayo. Mengusahakan diri sendiri memudahkan orang lain. Iya, berarti sama kan? Sama Pak. Sesuai dengan ini video nggak? Sesuai. Nah, oke, lanjut. Ayo, coba. Si Hambali mau ngomong deh. Tadi dia lihatin gua. Udah gatel dia mau ngomong. Ayo. Saya Bapak mikir. Boleh? Nah, coba. Kamu cerita dong. Dulu waktu kamu pertama kali di Gojek gimana? Dulu di Gojek pertama kali kamu di kasir kayaknya lumayan ya? Sering banget sih. Berapa? Hah? Tiap hari satu ya nggak masalah. Bukan, tiap hari banyak. Jadi cuma Gojek lihat Kettle udah dia diemin aja, nggak dirayu nggak apa. Karena dia katanya udah ngedon duluan kalau lihat driver udah marah-marah, udah saya bingung mau ngomong apa. Jadi dia diem. Jadi saya cerita ini awal saya masuk. Ya, boleh. Nah. Sebenarnya saya mau nanya Bapak, tapi ya udahlah saya cerita aja dulu. Ya, lu cerita dulu baru nanya ya. Iya. Cerita awal saya masuk Gojek. Kalau saya ngelayanin di Gojek, baik saya belajar ataupun saya mulai dilepas-lepas sama Bang Fatur, ya saya tuh kebanyakan pasrah. Mau ambil iya, nggak mau ambil ya sudah. Itu dulu. Nah, iyalah gitu ya, karena yang pertama saya belum mengerti sistem. Ketika saya keteteran, walaupun paket itu nggak ada yang salah diambil sama orang, sama Gojek atau Grabnya, walaupun saya keteteran, ini masalah sikap saya nih. Mestinya kan saya mesti laporan ke grup atau saya minta tolong. Ini kan salah satu sikap. Karena saya keteteran, tolongin dong, saya keteteran, ini bantuin ini, takutnya ada yang salah. Itu kan ya, sekarang mah udah nyadar Pak. Sebelum saya nyadar dulu. Ya, jadi sikap saya ya nggak ngerti apa-apa. Yang saya tahu saya cuma jagain Gojek, ada datang ya dia mau ambil, ya nggak mau ambil ya sudah. Itu prinsip saya. Saya kerja dibayar udah. Enggak gitu. Karena sebelum saya mengerti apa-apa di pabrik ini. Walaupun saya dimarah-marahin sama Ibu ya, sama Ibu Lana, sama Ibu Atun. Ada sedikit salah paham kemarin itu di awal saya masuk. Jadi ya? Karena sikap saya yang pembangkang. Gede. Saya ngelawan lah. Saya ngelawan. Biasanya saya yang bawa-bawa kebun binatang untuk orang. Kok saya yang digitu-gituin sama driver Gojek. Tapi ya di sini alhamdulillah saya nggak ada sih. Untuk mereka kepala bagian saya nggak ada yang ngomong-ngomong seperti itu. Ke saya. Tapi ke driver lah. Tapi ke driver udah ngeliat paket kan sampai begitu. Kan biasanya saya loh kalau ngomong kayak gitu. Kalau lagi di luar ya saya supir angkot Pak ya. Saya biasanya ngomong kayak gitu kalau ada orang yang tiba-tiba seret motong saya kan, menggunting jalan saya atau dia nyempil aja sebelah kiri spion saya nggak kelihatan, biasanya gitu. Kok kamu gitu ya? Saya mau ngomong kasar sih sebenarnya, tapi ya saya jaga. Artinya balik lagi kepada awal saya masuk, karena saya pasrah gitu. Tapi ya beberapa waktu 2 sampai dengan 3 minggu saya baru kena mentalnya. Saya baru kena mental. Ya. Datang driver dengan raut wajah yang nggak enak lah. Belum juga tahu dia paketnya tapi udah raut wajahnya nggak enak. Pas dilihat lagi paketnya marah-marah dari situ. Terus nggak lama Ibu ya bukan paket ini kayak gini. Duduk saya ditelepon di bawah. Mau ngapain saya? Kok saya di luar, maksudnya sama orang luar saya salah gitu, terus sama atasan saya salah. Saya mau ngapain ya? Sampai kepikir ini Pak Yulin masih ada. Saya minta saran dari Pak Yulin. Pak Yulin,
kirimin saya kata-kata motivasi biar saya otak saya ngedrop. Serius, masih ada Bapak Yulian. Otak saya ngeblank Pak, kata saya, ini udah pulang, udah terisi perut saya ini. Sudah terisi, tapi otak saya masih ngeblank kok. Gimana tuh ngadapin tuntutan pekerjaan saya yang judulnya di atas kena, di bawah kena. Sampai sekarang Bapak nggak bisa jawab tuh. Nggak ngasih kata-kata motivasi. Ini ada Bapaknya. Serius, tanya. Boleh. Ya maksudnya buat saya itu loh. Apa ngadepin saya pekerjaan saya yang saya nggak ngerti apa-apa, bahkan saya dimarah-marahin setelah turun. Bu, sikap itu yang seperti apa sih? Pak, sikap itu yang kayak gimana sih? Itu yang saya tanyakan sama mereka ketika sudah turun. Tapi pas saya marah-marahin di sini, saya ya diam aja dulu lah, karena nggak kepengen waktu mereka banyak kebuang buat saya. Gitu. Walaupun saya sampai di sini, Ibu Yuliani yang terakhir dia marah, kamu nggak bakalan lama kerja di sini, dia bilang begitu. Wah. Aja ini ada orang enak nih saya ngomong nih, karena sedikit udah ngerti. Loh, iya beneran, iya, ya bukan suara hati aja sih, tapi ya ini cerita buat yang lain, kan cerita buat yang lain. Kalau saya dulu berantakan, serius, nggak baik nama saya di sini. Awal saya masuk karena Terus? saya belum mengerti. Kira-kira apa yang bikin kamu kok jadi beda? Maksudnya Pak, Kejadian kamu yang jadi beda itu kenapa? oh iya, jatuh saya keinjek. Nggak lama injek, kata Pak Erwin, kamu nggak bakalan lama kok diinjek. Iya, nggak bakalan lama. Maksudnya bukan kata Pak Erwin itu, nggak bakalan lama, kamu bakalan pindah. Kata Pak Erwin, ya alhamdulillah. Sebelum adalah seminggu atau sampai dengan 2 minggu saya udah mulai di gudang, udah dapat murid, mulai bantu-bantu di gudang. Nah di sini kalau kalian bertanya tentang dari mana kamu berubah, saya di gudang. Ketika perasaan saya sudah terhubung dengan satu sama yang lain, terhubung saya dengan atasan saya, terhubung saya dengan teman-teman partner saya kerja yang ada di gudang, udah mulai mengerti nih, udah mulai paham nih. Oh seperti dewasanya ketika bulan puasa saya nggak absensi, itu kan dimarah-marahin tuh. Saya, kalau kamu mau gaji kamu dibayar push up 200 kali. Ya udahlah, kata saya, potong aja lah Bu, kata saya, potong aja gaji saya daripada saya push up dalam keadaan saya berpuasa, dalam keadaan saya berpuasa seperti ini. Bulan marah-marah dia lagi, bingung lagi. Iya. Tapi kamu pengaruhin teman kamu Ya. untuk tidak push up. Nah itu yang bikin marah. Oke. Kalau mau push up ya buka puasa ya terserah, kamu pengaruhin. Jadi kamu salah paham penyampaiannya. Iya. Kamu ngomongnya Boleh tidak negosiasi namanya. Boleh tidak saya akan lakukan push up, tapi setelah buka puasa. Tapi kamu langsung ngomong ke teman kamunya seperti mengajak Ya benar, mengajak itu. Jadi benar-benar terbentuknya saya berubah itu ketika terakhir mereka marah lah. Terakhir, ya saya pikir itulah yang paling marah mereka besar buat ke saya. Ketika saya sudah di gudang, saya sudah mulai paham di gudang, terus gara-gara absensi, ya absensi sih. Emang sih, ya kalau udah paham sekarang mah masalah besar karena ngerepotin yang banyak orang. Loh ini orang masuk enggak? Kalau dia nggak masuk dibayar nih. Kan ya udah paham ke situnya Pak. Tapi kalau waktu itu, lah kata saya mau gara-gara absensi, ngapa nggak ada absensi aja, kan tahu kalau saya masuk terus. Mestinya ya ini apa egois saya lah kayak gitu kan, artinya saya masih belum penuh lah. Akhirnya pas sudah mau benar-benar habis, kata saya mah udahlah, saya mah lama di bulan bantuin guru saya juga, baru mana ini mah guru belum datang, putusin selesai lebaran, hari Senin kita masuk ambil gaji, hari Selasa saya mau keluar. Jujur aja, hari Selasa saya mau keluar. Tapi ya saya nggak tahu nih. Bahkan sebelum dapat kabar nggak taunya saya diarahin pengiriman. Nah, Kan kok malah jadi nggak keluar? belum. Kan hari Senin Pak langsung ke ini, saya ke pengiriman. Iya langsung pengiriman. Oke lah, kata saya mah, karena saya mah paling takut sama Ibu Iya. Kan Ibu Atun mau pulang. Jadi selama seminggu atau 2 minggu Ibu Atun di kampung, kata saya, kalau saya di gudang terus status saya ketemu dia, saya nggak lah keluar, saya nggak. Demi Alek aja serius, saya keluar. Kata saya nggak mau ketemu sama Ibu Yulia.
di gudang. Jadi makanya udahlah fix saya keluar. Tapi di pengiriman ya, karena saya di pengiriman Nggak ketemu. nggak ketemu dong kata saya kalau di pengiriman. Bentar doang, Pak. Iya, nggak ketemu tuh kata saya. Ya udahlah bertahan dulu kata saya mah sampai Ibu Aton pulang. Ya kali beneran aja kan saya langsung di pengiriman, tapi nggak ke situ sih. Bukan itu pikiran saya buat bertahan. Niat saya mau balas dendam sama Ibu Yulia. Nah, maksudnya? Mau balas dendam sama Ibu Yulia. Iya, karena dia mengatakan, ah, iya, maka jangan dipotong dulu ucapan saya. Ini cerita saya loh. Jadi niat saya mau, iya, niat saya mau balas dendam sama Ibu Yulia. Saya buktiin, kamu itu belum kenal saya loh. Kamu itu siapa sih? Emang kamu Tuhan bisa menempatkan di mana letak rezeki saya? Iya. Kamu itu bukan Tuhan loh. Jangan mentang-mentang saya yang kayak gini ya oke lah, anak Badung, anak nakal dan sebagainya apalah. Terserah pikiran kalian yang saya ini keras kepala, egoisnya tinggi. Ya benar sih, tapi ya jangan berhubungan dengan rezeki. Ya, karena dia itu bukan Tuhan, jadi saya hanya membuktikan kalau dia itu bukan Tuhan. Itu satu. Yang kedua itu dia belum kenal saya. Dia itu belum kenal loh. Kalau udah kenal tahu nanti cara kerja saya. Iya. Cuma kalau Hambali kalau diajak ngobrol itu tinggi. Iya. Tinggi saya akui tinggi Pak. Bukan berarti marah sih. Bukan Kalau marah. caranya Maksudnya bicara omongan kamu dulu kan kita ngobrol sampai malam kan. Iya, oh ya. Karena kamu kan jawabnya selalu tinggi. Benar. Terus kan kamu memang dia saya lurusin maksud dia itu mungkin mau membuktikan ke Yulia bahwa ini saya tuh bisa bertahan di sistem yang seperti ini. Iya. Itu Iya, itu mungkin mungkin. maksud kamu. Iya. Itu Itu. kamu harus jelasin, jangan kamu ngomong mau balas dendam ke Uya tapi kamu tidak jelasin maksud balas dendamnya itu seperti apa Iya. gitu loh. Saya lanjutin lagi dan niat saya masih bertahan. Saya balas nanti kamu ketika kamu sayang sama saya tinggalin. Iya. Tapi semakin kesini, udah kata Pak Wito, udah bikin aja lah itu SIM. Nah, tuh kan. Udah mulai nih. Nggak enak. Masa iya saya tinggalin? Apalagi Bang Haji mau keluar, Mas Tarmuji kemarin itu kan sebelum-sebelumnya dia udah ngabarin, dia udah mau keluar. Kalau saya tinggalin kayak gimana? Ya saya bukan ngarepin kalau saya diandalin, bukan. Enggak gitu, bukan itu. Enggak. Saya rasanya ketika saya sudah diikat sama seseorang, apapun itu bentuknya, baik itu perasaan ataupun dengan materi. Ya, ketika kita lari atau gimana ya? Pergi aja gitu. Kayaknya bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Loh, kok gitu? Tapi benar. Lah iya. Serius. Enggak. Mumpung ada kesempatan. Ya, berbicara aja daripada dipendam. Nah, iya kan lepas aja kita. Enak. Jadi dengan dewasanya kita dalam pekerjaan, karena dewasa itu bukan hanya sekedar kita di rumah ataupun di luar menghadapi orang, enggak. Tapi di pekerjaan juga butuh kedewasaan kita. Kita harus udah mengerti, harus begini. Oh, ini kayak gini. Artinya dewasa kita dalam terhadap profesi kita, apapun itu. Ketika saya punya masalah di luar, saya udah tahu harus bagaimana. Seperti, ya Bapak interview kayak kemarin. Kamu senang ribut, kamu senang berantem? Enggak. Iya, masih ingat kan Bapak? Saya enggak pukul-pukulan, saya enggak kayak gitu. Iya, saya enggak pukul-pukulan dan kebukti sama Bapak, langsung Bapak atas di Gojek itu saya benar-benar marah sih sebenarnya. Beneran saya diuji kayak gitu, gimana gitu yang membuat saya berat, beneran berat. Saya ngadapin orang, saya nggak pernah ngerayu orang, saya harus belajar ngerayu. Ya, gimana lah? Ya walaupun itu merayu itu hanya sekedar memberi, kita kan memberi nih Pak, memberi mereka uang atau memberi mereka salah satu jalan rezeki kayak gitu kan. Padahal kita ngasih uang lah bahasa kasarnya mah kepada mereka, tapi mereka tetap ngotot-ngotot. Itu enggak ini banget sama saya sih sebenarnya. Enggak masuk Pak, serius. Di awal. Enggak sekarang. Kalau udah sekarang udah beda sih Pak. Oke. Beda saya ketika saya sudah dapat apa yang namanya biasa di luar, ketemu masalah di luar. Orang yang tadinya mau mukul enggak jadi mukul. Orang yang tadinya harusnya denda besar tapi enggak jadi denda besar.
karena saya memang sudah biasa di luar, sudah sedikit-sedikit bisa menyesuaikan diri saya Oke. untuk orang luar. Sekarang hal yang paling berat itu menyesuaikan diri kepada orang lain di luar. Ya kalau kita sudah, maksudnya ya, jadi ngomong tinggi nih. Enggak, kalau untuk di pabrik ya insya Allah lah, nggak ada yang mau aneh-aneh lagi. Maka di sini dengan rapot itu isinya rapot nih. Jadi masuknya pertanyaan saya. Kenapa seseorang itu kalau sudah mulai nggak ada lagi ada masalah dalam satu bagiannya, terus dia harus ke tempat yang lain atau yang dialihkan ke lain? Bukankah itu menyusahkan kita, Pak? Kita harus nyari lagi, ngajarin lagi, buat baru Itu lagi. pertanyaannya. Ayo itu pertanyaan. Lah ya orang ini mah ngabisin waktu aja nih bikin masalah lagi. Gara-gara nggak kesil kan kita, nama kita cacat, gara-gara kita patah bintik dan sebagainya. Bukankah itu merusak semua? Kenapa nggak kita serahin kepada mereka-mereka yang memang sudah paham? Ya misal kayak Ibu Yulia, ya bertahan udah stuck di sini aja terakhir. Ya karena emang sudah menguasai. Baik, balik ke gudang, gantiin itu Atun. Bisa. Nggak repot-repot. Sekarang gini, saya bisa bantuin ke gudang. Kamu pikir saya langsung datang ke sini sebelum ke gudang, nggak pernah ke gudang? Nggak apa-apa. Itu pertanyaannya. Ulangi lagi pertanyaannya. Ulang lagi pertanyaan. Jadi Nah, yang lain mungkin kurang paham. Mungkin pertanyaan diperjelas. Atau bisa bantu perjelas? Mungkin dia, maksudnya ini kan saya udah di bagian ini nih, Ya. udah jago, Hmm. udah pinter, udah mendalami. Kenapa saya harus pindah bagian yang bagian baru? Di Dan bagian pertanyaan baru saya kan buta. pertanyaan seperti ini pasti hampir ada di pikiran semua orang. Betul? mungkin Oke, setuju. Ya Itu oke lah, pertanyaannya setuju. ya. Oke, ya udah, cukup. Lanjut. Nah, ntar saya jawab. Oke? Lagi dites balik di Gojek, seminggu gantian sama Amel untuk memperbaiki sikapnya, nemtek balik 25.000. Mhm. Ya Pak. Kendalanya Udah, bola gagal berapa kali? sekali ini pas di packing ini kan dibalikin di Gojek. Sekali doang apa Bang? Baru ini Pak. Terus kamu ngajarinya kira-kira gimana? Pusing nggak? Ngajarin orang sebenarnya pusing Pak. Kan orang beda-beda sih. Makanya, kenapa ngajarin orangnya pusing? Karena orang itu sikapnya beda-beda Pak. Ada yang suka, maksudnya ada yang bisa diatur, ada yang nggak bisa diatur juga. Banyakan yang Nggak bisa diatur. Nah, sedangkan syarat di sini itu harus bisa Diatur. ajarin orang. Mengatur. Sebelum ngatur ya harus ajarin orang dulu Iya. lah. Nah, sekarang sebelum kamu bisa ngajarin orang, kamu harus bisa Bisa diatur. berhadapan dengan orang. Oke? Iya, Pak. Sekarang pertanyaan kamu juga sama kan? Betul nggak? Iya, Pertanyaan kamu sama kan? iya. Kan saya udah baik-baik di packing, Pak. Kok harus dites di Gojek lagi sih? Karena sikapnya suka. Betul? Iya kan? Ya, Pak. Kembali. Pertanyaan kamu kan itu? Ya iya, tadi kan dia udah kuasai di packing juga. Kok harus dites? Oke? Berarti bisa dibilang mirip. Ya, sama Pak. Pertanyaannya sama ya? Oke. Jangan langsung saya jawab. Supaya kalau saya jawab langsung, ntar kalian kurang paham. Kita mulai dari
Jangan langsung yang langsung kepalanya juga. Ya, kalau yang langsung yang kepalanya, ntar kalian pikirnya kan terlalu lebay. Ya. Mulai dari siapa ya jawabnya? Rofik dulu lah. Rofik kan masih selevel kan? Nggak beda jauh. Kalau Uye yang jawab, kalian ntar jadinya nggak apa? Kiranya hayal. Nggak sinkron. Bener nggak? Colokannya, voltasenya nggak sama. Iya nggak? Mulai dulu, ayo. Habis itu entar si Rofik yang jawab, habis itu entar si Ipul yang jawab. Nah, boleh lah. Boleh. Habis itu Ipul yang jawab. Habis itu baru Aib Bukhari. Habis itu baru Yulin yang jawab. Boleh. Berarti 1, 2. Banyak bener yang jawab. Habis itu lu gua 5. Waduh. Oke, yuk lanjut. Pertanyaan dari Bang Hambali sama Anita kan kita udah menguasain di bagian ini kan. Terus kenapa kalau udah bisa kita dipindah harus ke bagian lain? Mungkin kalau Padahal resikonya kan jadi gede. ya mungkin dari misalnya kita nih nggak ada masalah nih, kita udah bagus di bagian ini. Terus di sini kan ada tingkat-tingkat buat kita lebih menguasai lagi, buat lebih maju lagi. Mungkin kalau buat di Bang Hambali kan nih buat pengiriman dia nggak ada masalah. Terus dia mau dipindahin ke yang lain misalnya nih. Terus itu kebaikannya buat Bang Hambali juga. Maksudnya dia bukan hanya bagus di pengiriman, tapi Bang Hambali juga punya ada kemampuan lain di bagian lain biar apa ya? Biar nggak cuman itu aja loh, di sini kan banyak misalnya gitu. Ya buat lebih baik lagi, bukan hanya satu bagian. Ya. Terus kalau buat kita udah ada di sini bagus, tapi dipindahin lagi karena masalah soal sikap gitu kan. Kayak misalnya Anita di packing kan dia udah misalnya udah tahu. Terus ini karena sikap sering izin apa sering gimana dia dibalikin lagi ke Gojek. Mungkin ini buat tanggung jawab aja sih, buat ngetes dia lagi gimana sih biar nggak nyepelein hal-hal menurut yang Anita anggap kecil, sepele, tapi nyusahin orang gitu ya. Buat lebih mikir lagi Pak ke depannya. Oke. Terjawab berapa persen? Wah, masa? Lebay. Kan saya nih loh. Ya oke, ya udah. Ayo, lanjut. Ayo, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Hargai. Ayo. Lanjut. Mungkin nggak harus menjawab dengan jawaban, tapi kamu bisa jawab dengan cerita pengalaman. Nah, sebenarnya bisa juga. Jadi gini loh. Saya itu kan cenderung kalau jawabin orang itu jarang langsung. Biasa saya jawabinnya selalu muternya ke Irian Jaya dulu, habis itu mampir ke Medan, habis itu balik ke Serang, baru mungkin mampir dulu ke Jakarta, baru ke Triguna. Iya kan? Nah. Ya kalau menurut saya sih kan di sini sistemnya ada tingkat-tingkatnya gitu. Jadi harus bisa menguasai semua bagian. Supaya nantinya nggak ini gitu kan, kalau di sini harus bisa bantu ya bagian lain juga. Jadi kalau misalkan nanti bantu bagian lain nggak kaget gitu. Oh, oke, ya udah.
Ya jarang sistem di tempat lain kayak gini. Kalau di tempat lain kan bagian itu aja nggak pindah-pindah. Jadi kita nggak bisa menguasai bagian lain. Kalau di sini apa sih ya? Oke, ini ya udah cukup. Kalau udah ya udah, nggak apa-apa. Ayo, lanjut. Ayo, Aib dulu, Aib. Ayo kita Bukhari nih. Aib, ya udah. Ya, lanjut. Kalau dari saya sih, kenapa kita harus pindah-pindah bagian meskipun bagian itu udah kita menguasai lagi, tapi kita disuruh pindah ke bagian lain yang mulai dari nol. Ya kalau dari pengalaman saya, untuk pindah bagian itu memang perlu, karena kan semakin hari kebutuhan kita semakin banyak nih. Terus kalau kita stuck di situ aja, kita buat istilahnya buat kebutuhan yang lainnya gimana, nggak bisa. Terus kalau ini kan semakin hari zaman semakin bisa berubah ya kan. Zaman bisa berubah. Kalau kalian stuck di situ aja, nggak pindah ke bagian lain, yang ada kalian ketinggalan. Dan sedangkan ke depan belum tahu kita mau ngapain. Zaman bisa berpindah ke teknologi, yang biasa angkat ember ya mau buat apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gitu, kalau untuk kita pindah bagian memang penting. Jadi menguasai semua bagian. Oke, kita jawab berapa persen? Oke, habis itu lanjut siapa? Bukhari. Enggak usah kelamaan nih, gila panjang ya udah, langsung lompat aja. Itu giliran saya kapan? Ini udah jam 5 lagi. Oh iya. Oke, kalau saya mau jawab dulu pertanyaan Hambali. Soalnya sikap dia, jujur ya, sikap dia hampir mirip sama saya dulu. Egonya tinggi, tapi ya kalau dari segi temperamen enggak ya, enggak kayak lu Hambali. Cuman itu hampir lah mirip sama dia. Terus pertanyaan kamu kenapa harus pindah-pindah bagian, ataupun dia udah bisa di bagian itu, kenapa sih harus pindah lagi ke bagian yang memang belum bisa gitu kan? Itu artinya menyusahkan diri sendiri lagi. Bener nggak pertanyaan kamu gitu kan? Atau salah? Bener. Ya udah gua. Iya. Sebenarnya saya sering ngomong ke anak-anak juga. Kalau misalnya kalian stuck di situ aja, bener kata Aib. Kebutuhan kita kebutuhan sehari-hari lah ya, semakin besar. Sedangkan di perusahaan ini terbuka ruang terbuka lebar lah untuk kalian bisa pindah-pindah bagian. Bukan hanya penghasilan aja yang meningkat, tapi segi kemampuan kalian. Mau di luaran pekerjaan pun, kalau kalian udah bisa menguasai bidang, ya, itu bisa membantu buat diri kalian juga. Jadi ya nggak semua tergantung sama orang lain, entah itu dari segi masalah keluarga lah, ataupun masalah dari tetangga segala macam, itu pasti ada hubungannya di sini. Jadi bukan hanya sekedar uang aja sih, kalau kemampuan bertambah juga. Cuman di sini kelebihannya seperti itu, kalian dituntut untuk bisa naik level. Nah, selain kalian bisa bagian-bagian lain, ya otomatis penghasilan juga kalian nambah tuh. Jadi yang kenapa gitu loh, harus kita paksa gitu loh, kenapa harus dipaksa gitu loh, harus pindah bagian itu? Kenapa nggak dari kalian mau diri sendiri nih, saya tuh mau gitu loh. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada tuh yang, entah misalnya ada yang ngajukan juga mungkin kepaksa juga. Tapi ya saya berharap sih kalian dari hati kalian dulu, karena itu termasuk ke sikap. Itu aja sih. Oke, kita jawab berapa persen? Uye mau tambahin? Lu kayaknya pengen ngamuk. Hah? Enggak sih.
Oh iya dulu. Pak, saya nambahin boleh nggak Pak? Boleh. Jangan lama-lama ya. Ya, bentar Pak. Ini Pak, bentar. Saya jawab yang langsung menjurus ke Hambali aja ya. Kenapa harus pindah bagian gitu ya? Padahal saya udah jago di sini, gitu kan, di bagian ini. Gini aja, anggap aja kamu tahu matahari nggak? Matahari. Dulu orang ke matahari itu udah dianggap gaul, mewah. Tapi sekarang lihat matahari udah Matahari ya, bukan matahari ya. matahari mall matahari. Giant. Nah, Giant. Dulu Giant itu dianggap mewah banget, bener nggak sih? Udah orang yang kesana itu udah dianggap orang kelas atas lah. Tapi sekarang mereka bangkrut. Orang-orang pindah ke toko online, jual beli online. Ya kayak gitu. Kalau kita cuman stuck di satu bagian doang, kita udah berbangga diri dengan saya udah jago di bagian ini, sedangkan teknologi makin tahun makin maju terus. Pasti ada para apa ya, orang-orang pintar di sana itu ingin memudahkan orang lain dan kamu tapi nggak mau belajar di situ terus. Sedangkan teknologinya terus berjalan dan kamu tetap jalan di tempat. Ya anggap aja kayak Nokia 10-15 tahun yang lalu kayak apa sih? Sekarang karena Nokia tidak mau pindah ke Android. Padahal Android sekarang dipakai di mana-mana, meledak. Ibaratnya orang nggak bisa hidup tanpa Android, ibaratnya gitu kan. Karena dia nggak mau belajar, nggak mau ngikutin teknologi. Dia terlalu gengsi dan dia merasa saya sudah paling berkuasa di bidang tersebut. Contohnya seperti itu. Efeknya nggak akan setahun 2 tahun, pasti bisa jangka panjang. Baru kerasa, oh iya ya, kenapa saya dulu nggak seperti ini, saya nggak belajar ini. Sekarang giliran junior saya yang dulu saya ledekin, ngapain kamu nyoba itu gini, tapi sekarang lebih maju dari saya. Seperti itu sih. Tetap ada masanya di atas, masanya di bawah. Kalau kamu nggak mau belajar bagian lain ya satu saat kamu pasti akan jatuh. Jadi seperti itu menurut saya sih, pandangan saya. Oke, terjawab? Hah? Berapa persen? Anita? Terjawab? Oke, sekarang gini, gantian gue yang ngomong ya. Nggak lama. Nah, sekarang agak seru. Nah, sekarang gini, kalau ini juga kalian nggak dipaksa kok. Ya kan? Kalau misalnya nggak mau, ya udah bilang aja nggak mau, kan beres. Itu satu poinnya. Artinya itu pilihan. Itu pilihan, itu bukan paksaan. Ya, tentunya konsekuensinya pun kalian terima. Gajinya, ya kan? Ya itu udah pastilah. Nah, sekarang gini. Kenapa sih kok? Berarti mungkin itu kan kalian bilang dari pihak sebagai karyawan ya. Referensinya dari posisi karyawan. Bener kan? Kalau ini saya ngomong mungkin dari pihak referensinya sebagai yang bayar. Nah, ya kan? Jujur ngomong konsep seperti ini, ya menurut kalian lebih mahal atau lebih murah? Biayanya jauh lebih gede nggak? Resikonya lebih besar nggak? Betul salah? Kok bodoh bener sih? Kira-kira saya termasuk yang tipe yang bodoh nggak sih? Bego banget ya? Sekarang balik lagi ke konsep kita apa? Konsep kita apa? Nyusahin diri sendiri, permudah banyak. Artinya kalau saya tidak memberi contoh untuk nyusahin diri sendiri, berarti itu nyusahin saya kan? Konsep seperti itu nyusahin kalian. Oke, mungkin kalian merasa susah, oke, tapi saya rasa kalau coba pikirin kalau kalian yang harus nanggung itu semua, kira-kira lebih berat banget nggak? Sedangkan kamu tetap posisi kerjanya jamnya sama nggak? Tapi kan dari segi bayarannya
Beda. Yang kamu lakukan dalam satu hari itu, nggak mungkin kan, misalnya lu ngerti sampai 10 bagian. Terus kamu yang pegang 10 bagian itu? Enggak kan? Jadi dari segi benefitnya ke saya, itu pun nggak terlalu gimana-gimana banget. Karena satu orang itu tidak mewakili 10 orang kan. Di bagian yang berbeda, betul? Nah, jadi benefit ke saya itu sebenarnya nggak gimana-gimana amat. Tapi tetap konsepnya adalah apa? Nyusahin diri sendiri, permudah, termasuk siapa? Termasuk siapa? Orang itu siapa? Orang lain itu. Karyawan. Bener nggak? Habis itu baru orang luar. Kan gitu. Poinnya kan seperti itu kan, konsepnya kan. Kalau saya tidak memberi contoh seperti itu, kalian bisa ikutin. Tiap kali kita ngomongnya konsepnya gini loh, permudah, banyak orang nyusahin diri sendiri, korbanin diri sendiri, supaya bisa maju apa? Apa? Bullshit aja. Bener nggak? Sekarang, saya tahu posisi kalian itu susah, udah naik tangga berapa ibaratnya? Ya, tangga 3 misalnya, mau harus turun lagi ke tangga 0, habis itu baru pindah lagi ke tangga lain, baru mulai tangga lagi, naik lagi. Udah itu, tangga yang ini sama tangga yang ini, beda. Betul nggak? Tangga yang ini mungkin lebih, apa namanya? Apa itu namanya? Apa itu kaki, apa itunya lebih dikit. Lebih, apa namanya? Dekat. Nah, ini lebih renggang. Udah itu yang ini mungkin lebar, ya kan? Nah, ini lebih sempit. Mungkin yang ini misalnya ada kemiringannya dapat, ini langsung lurus. Nah, jadi kan gitu. Benar? Saya paham posisi kalian. Sekarang gini, kalau saya tidak ngalamin, saya nggak bisa ngomong seperti itu. Contohnya gini, yang saya alamin itu saya juga rasakan posisi kalian sampai hari ini. Contohnya, kalian pikir saya cuma duduk di laptop, perintah-perintah, habis itu beres gitu? Tidak semudah itu. Saya juga sama. Turun tangga, dan posisi tangga kalian mungkin cuman, ya kita ngomong orangnya beda-beda ya. Tergantung levelnya ya. Oke. Kalau yang levelnya misalnya masih belum terlalu jauh, biasanya kan dia turunnya paling 3 step. Dia baru tingginya 3 step, habis itu turun ke 0, pindah, baru naik lagi. Naiknya memang berat, kan gitu. Nah, kira-kira kalau saya turunnya berapa step? Kalau saya belajar sesuatu yang baru. Deh. Nggak usah tanya saya lah. Yang misalnya yang kayak yang udah agak tinggi-tinggi aja. Kalian kalau mau belajar sesuatu yang baru, kira-kira di tempat yang kalian awal itu udah nyaman banget nggak sih? Gaji saya udah gede, ya kan? Saya di sana, ya kan? Kok saya harus turun lagi, pindah lagi? Emang enak? Kita ngomong yang bukan posisi saya. Kita ngomong yang posisi yang masih, contohnya yang kayak si sesama karyawan, kayak si misalnya kayak Bram, bener nggak? Contohnya, atau Yulin, atau apa segala macam, bener nggak? Kayak si Rofik udah ngerti di pengiriman, udah enak-enak, sekarang disuruh antar jemput. Gitu loh. Kira-kira lebih pusing nggak sih? Ya pastilah. Pasti jauh lebih pusing gitu loh. Nah, kalau saya ngomongin kerjaan saya, yang saya harus turun tangga, ya sekarang gini. Dulu kerjaan saya apa, Nak? Nah, waktu kalian awal-awal kenal saya,
Mhm. Ya, bukan. Maksudnya dulu itu, dulu yang kamu tahu saya itu selalu ngapain? Yang saya kerjain itu apa? Di sini Hmm. kalau depan laptop nggak tahu mau dekat kapan. Kalau yang di mesin paling sama Yulin. Oh, sama Yulin. Oke. Berarti dulu saya ngapain? Kalau dulu jujur ya Pak ya. Hmm. Enggak, maksudnya kerjaan ya. Ya briefing, meeting itu kadang Justru Bapak jarang jarang meeting. Nggak mau briefing enggak. di Kalau Pak dulu waktu Stanley. zaman saya Teh Ayun, Andi, Itu karena sama Pak Stanley. Kalau Pak Stanley mau bikin. iya, Bapak datang siang. Habis itu lepas Enggak, itu, saya dulu itu paling sering di posisi bagian mana? Iya, bawah ngapain? Jemuran. Ating mesin. oh, Benerin mesin. Udah ngerti, tahu-tahu udah duduk. Saya Bapak ngapain? ya turun lapangan. Berarti bisa dibilang posisinya itu dulu seperti apa yang sering kalian lihat sekarang? Ya kalau posisi gitu itu berarti yang kalian sering lihat itu yang dikerjain siapa? Bukhari Aib. Bener salah? Habis itu nggak lama, habis itu gue kemana lagi? Udah mesin kayak CNC termasuk ya? Iya, Nah, berarti habis itu gue CNC udah gak ada ya? Oke. Jangan yang ngomong yang udah nggak ada. Berarti habis itu ke mana? Belum kita ngomong. Nah, injek. Injek kan nggak seperti Bukhari Aib kan? Di injek, kalian taunya Bukhari Aib ngapain ya? Nah, berarti dulu itu saya itu bajakan apa? Ngurusin listrik, alat-alat yang rusak, benerin komputer. Nah, kalian kira gue waktu lakukan itu kayak saya langsung paham komputer? Nggak paham. Saya paham listrik. Saya paham apa lagi? Mesin. Enggak. Cuman ya itu, saya nggak ngerti. Tapi ya sekarang, kalau di pabrik ini nggak ada yang ngerti, berarti siapa yang harus ngerti? Kalau saya yang nggak ngerti, gimana nyuruh kalian? Gimana saya ngajarin kalian? Gimana saya ngatur kalian? Gimana saya mimpin kalian? Berarti saya harus ngerti. Walaupun saya nggak paham. Nah, itu turun tangga berapa kali tuh? Udah naik, turun lagi, pindah lagi, naik, turun lagi. Habis itu kemana? Ke injek, setting. Sekarang, emang waktu awal itu mesin injek itu udah ada? Nggak ada kan? Nah, terus, emang ada di perusahaan ini yang ngerti injek sebelumnya? Waktu itu Erwin udah masuk belum? Erwin ngerti injek. Dia masuk pada dia udah ngerti injek. Nah, tapi awalnya injek itu jalan tanpa Erwin, tanpa orang setting. Bisa berjalan? Bisa. Dari baca buku. Saya baca buku isinya tebelnya segini. Isinya Inggris semua. Inggris saya jago-jago banget. Kalian pernah dengar saya ngomong bahasa Inggris? Nggak pernah kan? Nah, kalian pikir itu langsung tahu-tahu pakai USB colok langsung jadi? Artinya pengorbanan lagi kan? Saya belajar bahasa Inggris ya pakai Google Translate. Zaman dulu Google Translate nggak kayak sekarang. Pakai kamera, scan tulisannya masuk, habis itu translate. Woi, enak bener. Waduh, gua bilang, zaman saya dulu nggak ada. Zaman saya Google Translate aja masih ngaco-ngaco. Itu bahasanya belum bahasa Indonesia. Google Translate-nya lu ketiknya Inggris, keluarnya bahasa Malaysia. Tambah pusing saya bacanya. Tambah pusing. Bener salah?
Kalau sekarang Google Translate-nya enak bener. Scan, tulisan keluar, thread. Kita ngomong dari buku ya, kalau dari internet lah tinggal select all, copy, thread. Wih, gile, gue bilang. Pusing saya. Di kertas yang bahasa Inggris semua, Hmm. tinggal difoto, Hmm. masukin, udah langsung dia translate. Langsung translate. Dulu saya ketikin satu-satu. Iya. Udah diketik, tulisan yang keluarnya bahasa Malaysia. Udah itu, bahasanya urusan mesin lagi. Kalau ngomongnya cuma urusan makan selamat pagi, ya kita juga paham bahasa Malaysia urusan mesin, bahasa Malaysia lu pusing nggak? Dan saya harus paham itu. Dan saya harus paham dalam waktu berapa lama? Pas waktu itu kurang dari 1 minggu sih Pak, karena pas lagi ada trouble. Dan saya kalau nggak bisa, siapa yang lakukan? Saya harus, woi, kamu harus bisa ya, nggak mau tahu, gitu. Karena saya juga ributin bapak Pak ini gimana mesin nggak jalan. Karena memang benar-benar belum ada orang setting sama sekali. Dan habis itu, kita sempat panggil orang, betul? Malah ngaco. Kacau nggak? Jadi seperti itu. Seperti itu kondisinya. Habis itu semua bisa terjadi, kemudian begitu disetting, jadi lebih baik nggak? Ya, tidak sebagus yang sekarang, tapi minimal lebih bagus daripada yang di tempat. Yang dia udah jalan berapa tahun. Artinya, otak manusia itu kalau udah dipaksa, kepepet, percaya yang nggak bisa pun jadi bisa. Beneran. Dan saya udah buktikan kok. Ini pakai sumpah, serius. Pakai sumpah, beneran. Mau sumpah apa, terserah. Jadi sebenarnya otak manusia itu bisa. Kalau kepepet. Kalau kepaksa. Beneran. Dan semakin lama itu kepaksa, lama-lama jadi biasa. Jadi gue udah biasa yang namanya naik turun tangga. Naik, turun, pindah, naik, turun, pindah, naik, turun, pindah. Nah kalau kamu suruh saya di tangga itu terus menerus mau kerjanya itu lagi, lama-lama gue jadi aneh orangnya. Pasti gue jadi aneh. Karena nggak biasa. Jadi kalau yang namanya hadapin masalah, udah. Kalau orang yang nggak pernah hadapin masalah, begitu ketemu masalah kecil aja, itu rasanya udah berat, beban. Tapi kalau setiap kali ketemu masalah dipecahin, gitu, masalah dipecahin, udah nggak ada yang susah sih, beneran. Ya, ini akhir-akhir ini ada sih, pajak sih. Urusannya. Ini termasuk masalah pajak yang paling besar yang pernah gue temui. Aduh, tapi ya sekarang gini, gitu loh. Ini, kalian tahu nggak urusannya? Urusannya kalian tahu nggak seberapa? Boleh disebut nggak? Ntar di ini aja ya, di cut aja ya videonya ya. Kalian tahu nggak urusan pajak ini? 3M. Kalau itu saya bayar, perusahaan ini hilang, bangkrut, nggak bisa bayar. Pilihannya, saya nggak bayar, ini kalau saya bayar ini bangkrut. Kalau saya nggak bayar, ya saya di penjara. Denda sama di penjara, urusannya pidana. Nah, menurut kalian masalah seperti ini besar atau kecil? Pakai banget nggak? Nah, terus kalian lihat saya nangis-nangis. Terus, udah ngadepin masalah seperti ini, kemudian kalian waktu briefing supir tadi, pengiriman, saya tetap dengerin nggak? Tetap masih mikirin Excel kalian nggak? Sebelum masalah ini, masalahnya apa? Sebelum masalah pajak ini? Iklan. Penjualannya ngedrop nggak? Sekarang penjualannya udah masih drop atau udah enggak? Udah lumayan oke banget nggak?
Artinya masalah yang dulu yang saya nggak bisa pecahkan, sekarang sudah dipecahkan. Ya saya nggak perlu cerita lah gimana caranya, gile mau sampai jam berapa selesainya. Itu kalau diceritain, jujur ngomong, itu masalah caranya sampai gimana, itu 1 bulan nggak selesai. Gitu loh. Nah, artinya setiap ada masalah apapun, saya selalu apa? Mau nggak mau, turun tangga, pindah tangga, naik tangga yang lebih terjal, lebih sempit, lebih apalagi ya macam-macam lah, udah susah sebutnya. Nah, itulah pengorbanan untuk supaya bisa Kalau saya nggak mikirin kalian, gampang kok solusinya. Gampang banget solusinya. Serius, itu gampang banget. Nggak usah buka perusahaan. Jual yang untungnya gede aja. Kecil-kecilan. Hidup nggak? Cuman konsep kita apa selalu yang ditanamkan? Nyusahin diri sendiri, permudah banyak orang. Selalu itu yang saya ingat. Susah di depan, gampang di belakang. Pokoknya selalu itu. Konsepnya kalau saya udah buntu, yang saya pikirkan selalu itu. Saat tidur pun selalu itu. Makanya kenapa bisa bertahan? Karena kita punya pedoman hidup. Oke? Jelas? Jadi, dari sekarang ini, sebenarnya ya, sebelum terjadi masalah pun, sebenarnya saya pun udah persiapan kok. Jujur ngomong. Bayangkan, yang udah persiapan aja, pusing. Yang nggak persiapan gimana? Sebelum terjadi seperti ini, saya udah pernah ngomong belum? Online, ke depan, berat. Dan saya ngomong masalah online berat ini kapan? Sekarang? Pada saat online lagi rame-ramenya, kira-kira berapa tahun yang lalu? 2 tahun. Mungkin hanya 3 tahun yang lalu deh. Waktu masih input online shop. Masih input online shop. Saya bilang itu online shop ini sekarang enak. Memang ini masa depan. Tapi entar ini udah jadi tidak masa depan lagi. Dan saat itu. Dan sekarang orang-orang masih bilang ini online shop masih oke. Sampai hari ini, betul? Saya bilang udah nggak oke. Itu waktu saya bilang itu mungkin 3 atau 5 tahun yang lalu. Waktu saya masih di sini. Masih belum di kantor sini. Nah, benar salah? Nah, dan itu saya bilang, dan waktu saya input online shop, coba. Kalian coba input online shop. Coba. Pernah ngerasain? Pusing. Diajarinnya pusing. Kalau nggak diajarin, lebih pusing lagi nggak? Makanya dulu kita tokonya kebutuhan pokok sembako. Karena salah bikin semua. Gambar asal. Berat asal, deskripsi asal. Kalau tahu ongkos kirim jauh. Karena saya nggak paham. Nggak ada yang ngajarin. Di YouTube belum ada. Waktu saya input online shop, di YouTube itu belum ada cara buka toko di Tokopedia, cara buka toko di Shopee, cara buka toko di macam-macam. Waktu itu belum ada. Jadi tiap kali saya melakukan sesuatu, itu saat itu masih belum ada. Sialnya. Masalahnya kalau udah ada itu udah gak efektif. Kalau belum ada, berarti kan kita satu step lebih awal dari orang. Tapi memang pusing banget. Nah, sekarang gini, hampir semua berarti dari belajar softwarenya,
Saya turun tangga, belajar software, sampai online shop. Kemudian, pada saat online shop oke sekarang, saya udah bilang dulu nggak oke kan. Ini nggak bisa lama, betul? Makanya kenapa kita develop apa? Apa? Habis itu, setelah develop kesehatan, kita develop apa lagi? Yang untuk jaga-jaga? Apa? Kita develop website itu kapan? Baru jadi? Baru mulai? Si Prinanto ada di sini dari kapan? Bener ya? Saya nggak ingat ya. Saya jujur ngomong, saya nggak ingat. Harus tanya orangnya. 2020 malah pas waktu awal saya pas mau syuting itu ya. April mulai itu. Sekarang 2000? Berarti udah berjalan berapa lama? Dan sekarang orang bilang online masih saya udah mulai develop web sendiri. Dan web kita itu bisa apa aja? Ya? Mirip nggak? Sama yang di Tokopedia atau apa? Bisa Gojek nggak? Bisa Grab nggak? Web orang bisa? Bisa pembayaran Alfamart? Orang lain punya bisa? Tokopedia kan bisa kan? Nah. Terus yang kalian kirim-kirim WA itu, kalian kira itu muncul sendiri? Download di Play Store, muncul gitu? Nggak ada kan? Jadi, kalau kita mau maju, kuncinya apa? Masa dari tadi jelasin segitu panjang lebar, nggak paham sih. Kalau kita mau maju, kuncinya apa? Pengorbanan. Harus mau terima susahnya. Sekarang ini, udah ada cara buka toko online shop di Tokopedia. Saat itu udah ada di YouTube-nya. Ya syukur sih masih mau dilihat, mau sih dilakukan. Tapi biasanya udah telat. Kalau itu belum ada, kamu udah lakukan, itu baru. Tapi susahnya gimana? Susahnya jomplang jauh nggak? Pasti jauh. Pasti dong. Kalau udah banyak yang bisa, kamu udah diajarinya bisa murah, ya biasanya ilmu itu udah harganya murah. Ilmu itu biasanya mahal kalau masih belum banyak orang paham. Ya kan? Nah, itu kuncinya. Nah, sekarang udah banyak orang bisa, kita masih belum bisa. Jadi, ya udah, kiamat aja lah. Ngerti nggak? Nah, udah banyak yang bisa, kita masih belum bisa, itu cilaka bener loh. Beneran cilaka. Saya bukan nakut-nakutin. Nggak usah sampai mikir sampai orang belum bisa, saya harus bisa deh. Nggak usah mikir sampai sejauh itu. Itu pengorbanannya, waduh. Itu berat, beneran, berat. Berat banget, serius. Itu nggak bisa ngomong pakai ngomong berat doang. Kalau kalian ngalamin, kalau kalian ngalamin rasanya, aduh, gimana ya? Kalau besok bisa mati, saya pilih mati. Beneran. Kalau saya dikasih tahu besok mati, saya ngakak ya. Bener nggak, Wad? Iya. Sampai seperti itu. Jadi seberat itu. Tapi ya udahlah. Oke? Jadi kalian udah paham? Kuncinya apa? Pengorbanan yang bikin kita bisa maju. Kalau nggak ada pengorbanan, nggak bisa. Kalau kita dikit-dikit selalu mikir, untungnya buat saya apa?
kemudian ya capek lah, terus rugi lah. Ya, susah lah. Percaya deh, susah. Beneran. Kalau kayak mau supir aja terus ke depan itu udah mulai ada loh mobil tanpa supir. Nah, otomatis supirnya ngapain? Nyeting kan. Kemudian standby kodenya kan. Kode yang keluar ada apa aja dia harus paham, bener nggak? Kemudian dia ambil keputusan harus gimana, harus gimana. Nah, berarti itu urusannya komputer bukan? Itu udah bukan orang yang bisa bawa mobil. Berarti urusannya komputer. Bersyukurlah kalian itu masih ada yang mau ngajarin komputer di perusahaannya. Saya siapa yang ngajarin? Nggak ada loh, beneran. Saya dulu mau belajar sama orang yang itu benerin komputer. Masih ingat nggak namanya siapa itu? Si Bambang ya? Bambang bukan? Bambang kan? Bukan ya? Bukan. Yang dulu dia pagi-pagi sering kesini. Pagi-pagi sering nyalain komputer. Bukan karyawan kita. Memang bukan. Dia kesini kalau hari Senin doang. Yang beli komputer kan? Enggak, sebelum itu kan saya kan nggak bisa gini-ginian, apalagi benerin komputer. Saya belum ada ya. Oh, kalian belum ada ya? Harusnya si Leni tahu deh. Ada kan yang orang yang sering saya panggil untuk benerin komputer? Ya mungkin karena nggak di atas, sudah lupa. Oke. Itu ada, saya mau belajar aja, itu harus panggil orang, bayar. Dan dia ajarin, itu nggak berhari-hari, bentar nggak? Freelance. Yang saudaranya Andi bukan? Bukan ya? Kalau dia kan hardware ya? Kalau saudaranya Andi kan yang bapaknya Erwin cuma nyetingin dulu, installin doang kan? Bukan, yang tiap kali kalau dulu rusak, gue minta tolong dia dulu sambilan gue belajar. Nah itu. Jadi seperti itu, gue belajarnya itu seperti itu. Itu pakai bayar. Jadi beda dengan kalian. Kalian itu dibayar belajar ya. Jadi beda, oke? Jelas? Jadi kalau misalnya ya, saya kalau dihina orang, diperlakukan nggak adil sama orang iklan atau orang pajak atau orang entah macam-macam lah atau customer, itu saya udah nggak aneh gitu loh. Itu bukan hal yang kayaknya nggak adil, udah biasa. Jadi kadang mungkin kalian pikir kok saya ngomongnya kayak gitu ya. Saya kena gini Pak. Ya, cuma gitu. Betul nggak? Saya jawabnya, ya, cuma gitu. Betul? Mungkin kalian merasanya kok saya nggak Nah, ya gimana? Kayak anak kecil loh, nggak diberiin permen aja, pasti dia teriak-teriak. Nah, kamu mikirnya kira-kira seperti itu nggak? Ya, cuma nggak dibeliin permen aja. Sama nggak posisinya? Ya kira-kira seperti itu. Karena udah ngadapin yang jauh lebih, ya jangan ngomong besar lah ya, jauh lebih berat. Jelas? Jadi saya bukan kalian pikir tidak ada masalah, tidak ada kendala. Saya juga tiap hari kendalanya banyak. Nah, masalahnya kalau kendala yang biasa-biasa, itu selesainya dalam waktu singkat. Kalau yang beratnya banget, baru cenut-cenut. Ya kira-kira seperti itu. Jadi udah kira-kira penjelasan seperti itu kalian paham nggak sih? Apa terlalu dalam atau gimana sih?
Bingung ya? Iya. Ah, Nggak, ya oke lah. Gini, maksudnya saya cerita itu tujuannya itu supaya kalian itu paham. Kalau yang nggak paham ya udahlah, mau gimana. Semoga ada yang paham. Kan poinnya itu aja. Jadi ingat, hidup itu bukan berarti tidak ada hidup itu adalah gimana kita untuk memecahkan setiap masalah yang berbeda, bukan masalah itu aja. Poinnya itu. Oke? Yang paling penting itu apa ya? Berani menurunkan ego. Tujuannya ke sana kan, berarti ke sikap. Nah, Bapak aja seorang bos gitu. Apa yang Bapak nggak tahu kan Bapak juga nanya-nanya, malah Bapak nanya bayar gitu kan. Itu kan harusnya kan kalau mungkin di luaran seorang bos ngapain sih nanya-nanya misalnya gitu kan. Tapi ini Bapak supaya pengen tahu, supaya bisa ngebagi lagi ke kita ilmunya, ya Bapak korbanin itu ego. Masalahnya gini loh, mungkin kalian yang perhatiin itu di pikiran orang itu rata-rata apa? Ya udah, saya punya duit, saya gaji aja orang yang paham itu. Ya kan? Nah, masalahnya kalau sistemnya seperti itu, ujung-ujungnya itu nggak sambung semua. Dan itu biasanya orang yang ngajarin ke kaliannya pasti sama nggak sambungnya. Tetap nggak sambung dengan sistem yang udah berjalan. Nggak bisa dibikin jadi sambung. Ujung-ujungnya ya kalian bilang, ngapain ini nggak sambung ini, ngapain pusing-pusing. Nah, ngerti nggak? Kenapa itu contohnya gini deh, kita ngomong yang kayak itu Excel yang kalian pakai. Terbantu nggak? Padahal Excel itu sebenarnya nggak rumit-rumit amat, cukup sederhana. Tapi karena kelebihannya disambung tadi. Sambungnya itu loh. Padahal Excel itu cuman apa sih? Banyak kok yang bisa bikin. Nah, kalau misalnya saya cuman gaji orang yang jago Excel sejagat deh. Yang dia udah bikin video YouTube-nya ribuan deh. Dia bikin. Kalian juga belum tentu bisa pakai. Kalian pakainya pasti pusing dan nggak sambung. Percaya deh. Ngerti kan? Jadi bukan berarti sampai gimana tingginya, enggak. Tapi kuncinya adalah kita mau sambung. Sambung itu butuh pengorbanan. Jelas? Karena apa? Yang nyambungin harus diri kita sendiri. Bukan dikumpulin dari orang ini yang ngerti ini, A sih ngerti ini, B ngerti ini, C ngerti ini, D ngerti ini, disambungin. Lu coba lakukan itu. Coba aja. Lebih pusing lagi nggak? Bener salah? Itu poinnya. Jadi tidak mudah, oke? Jangan pilih yang mudah. Ya, biasa yang mudah susah pasti punya. Oke, cukup? Ya udah, kalau gitu meeting kita udah selesai ya. Soalnya kondisinya kurang bagus. Oke? Ya udah, pilihan di tangan kamu. Iya kan? Ya pilihan. Enggak, pertanyaan seperti itu bagus. Bagus. Maksudnya mewakili banyak orang. Pertanyaan seperti